إليكم هذه القصة التي سأتحدث فيها عن كيفية كتابة الإنشاء في ضوء فقرة التعريف. أنا لا أريد أن أطيل عليكم، فدعوني أن أحضركم إلى هذه الشاشة الجاهزة أمامكم. Ayo, pada kesempatan siang hari ini kita akan berbincang tentang bagaimana menulis karangan insya ya dengan pola definitif. Nah, muqaddimah, sebagai muqaddimah, تعتبر فقرة التعريف من أبرز أوان تطور الفقرة العرضية والتي تسمى في الإنجليزية exposition paragraph. Ya, jadi sama seperti pola perbandingan dan pertentangan kemarin, bahwasannya paragraf definisi atau definitif adalah bentuk pengembangan daripada paragraf eksposisi. Ya, sedangkan definisi sendiri atau paragraf definitif sendiri adalah والتعريف أيضا هو تقديم المعلومات عن شيء معين, yaitu memberikan sebuah pengertian tentang sesuatu tertentu, ya. ومحاولة ذكر مختلف الخصائص التي تميزه, atau dalam usaha menyebutkan sesuatu yang menjadi ciri khasnya, ya, atau menyebutkan sifat yang melekat pada sesuatu tersebut, ya, dan semuanya itu dikemas dalam usaha memberikan sebuah pemahaman kepada yang lainnya. Jadi paragraf definisi di sini adalah memaparkan definisi tentang suatu topik yang merupakan pengembangan daripada paragraf eksposisi. Oke, selanjutnya mafhum faqratut ta'rif wa anwa'u. Jadi pengertian paragraf definitif dan macam-macamnya. Apa sih itu definitif dan apa itu definisi? Nah, di sini ada yang mengatakan atau yang menyebutkan bahwasannya paragraf yang dimaksud adalah paragraf definitif, dan ada yang menyebutkan bahwasannya paragraf yang dimaksud adalah paragraf definisi. Nah, jadi keduanya hampir sama, ya, hanya perbedaan istilah saja. Bibabasatah innahal faqrah allati tuwaddih ma'na kalimah muayyana atau mustalah muayyan. Secara sederhana, paragraf definitif adalah paragraf yang menjelaskan sebuah arti kalimat tertentu atau istilah tertentu. Nah, paragraf ini sendiri terdapat dua macam, ya. Ada at-ta'rif bi jumlah atau at-ta'rif bi faqrah. Nah, sedangkan bentuk daripada at-ta'rif bil jumlah itu ada 3 pola, ya, yaitu dengan bistiqmalil muradif. Misalnya kita ada sebuah kata, kata itu artinya apa? Nah, maka sebagai pemahaman dari kata tersebut kita menggunakan kata yang berdekatan makna dengannya atau yang bersinonim, ya, bistiqmal al-muradif. Au biwasfil mudadil kalimah, atau menyebutkan sifat yang berbeda daripada kata itu. Dalam artian ketika orang lain memahami kata itu dengan makna yang salah, lah kita menampilkan pemahaman yang benar yang mungkin orang lain salah terkait pemahaman tersebut, ya. Atau yang ketiga adalah bidzikril majmu'ah allati yantami laha syai', yaitu menyebutkan klaster atau kelompok di mana sesuatu itu merupakan bagian darinya. Nah, jadi nanti kalau menulis paragraf definitif dengan pola jumlah, maka sampean bisa memilih 3 itu, bistiqmalil muradif au biwasfi mudadil kalimah au bidzikril majmu'ah allati yantami laha syai'. Yang kedua adalah jenis pengembangannya, yaitu at-ta'rif bi faqrah. Jadi paragraf definitif dengan menggunakan kalimat dan paragraf definitif dengan menggunakan paragraf. Ya, bi jumlah itu kalimat, kalau bi faqrah itu paragraf. Nah, ketika kita ingin menjelaskan sesuatu dengan pola paragraf, maka ada 3 jenis, ya. Yang pertama adalah al-faqrah tashmal ala jumlati ta'rif min akhadil anwa' ats-tsalatsa al-madhkura, yaitu kita menyebutkan ketiganya atau ketiga yang ada daripada jumlah tersebut, kita cakupkan daripada paragraf yang ada di faqrah, ya. Misalnya kita mencampurkan antara bistiqmalil muradif, terus mencampurkan antara biwasfi mudadil kalimah, au bidzikril majmu'ah allati yantami laha syai'. Kita jadikan satu sehingga menjadi sebuah kesatuan paragraf. Nah, kalau yang ketiga di atas itu tidak banyak, ya. Nanti kita akan kasihkan contohnya. Jadi cuma 1 kata atau 1 kalimat saja. Sedangkan kalau paragraf lah itu bisa beberapa baris kalimat, ya. Atau yang kedua ada dengan pola bil idhafah lil amthila au dzikri wasfin lisyai',
yaitu dengan menyebutkan contoh-contohnya. Nah, ini lebih luas karena pengertiannya kita jelaskan melalui paragraf. Beda dengan bijumlah yang pengertiannya hanya kita mencakupkan sebuah kalimat saja. Yang pola ketiga adalah bistikmalil muqarana wal mufaraqah, yaitu dengan kita menggunakan pola perbandingan dan pertentangan kemarin. Nah, bisa kita pakai pola itu. Ya. Selanjutnya adalah at-ta'rif bil jumlah wa amthilatuha. Jadi paragraf definitif dengan kalimat. Nah, contohnya seperti apa? Coba. Paragraf definitif secara kalimat itu nakat jumlatan wahidah tuwaddih biha ma'nal kalimah allati nuridu ta'rifuha. Jadi yang dimaksud dengan paragraf dengan kalimat itu adalah kita memberikan pengertian terhadap sesuatu tertentu dengan menggunakan kalimat saja, satu kalimat saja. Misalnya masjid itu tempat sholat, ya sudah selesai. Ya, sekolah itu tempat belajar. Lah, misalnya seperti itu. Jadi cukup satu kalimat. Nah, kalau bedanya dengan faktor ya harus diperpanjang. Misalnya masjid itu tempat ibadah yang digunakan oleh orang Muslim, di mana mereka sholat 5 waktu di dalamnya, tidak hanya digunakan untuk sholat lah. Pokoknya panjang. Ya. Nah, sekarang kita bahas yang definitif secara kalimat. Ya. Yang pertama adalah at-ta'rif istiqmal al-muradif, yaitu paragraf definitif dengan menggunakan pola sinonim. Ya. Di sini kita cukup menyebutkan kalimat yang maknanya hampir populer dan berdekatan dengan kalimat yang ingin kita artikan tersebut. Nah, biasanya model seperti ini bisa kita langsung carikan di kamus, au mu'jam, antara mu'jam al-muradifat wal ahdad dan lain sebagainya. Contohnya, misalnya ada kata-kata al-mudarris. Man huwal mudarris? Nah, maka saya tulis di situ al-mudarris wal muallim awil ustad. Nah, itu kan satu kalimat ya, satu jumlah. Nah, kalimatul muallim, kata muallim dan ustad di sini merupakan sinonim yang paling populer digunakan ketika kita menyebutkan makna mudarris. Ya, al-mudarris au huwa al-muallim au huwa al-ustad. Nah, di sini. Jadi kalimatnya cukup satu baris ya, cukup satu kalimat ya, al-mudarris wal muallim awil ustad. Itu yang pertama. Yang kedua, at-ta'rif bi wasfi mudadil kalimat, yaitu ketika kita ingin mendeskripsikan atau mendefinisikan dengan menyebutkan sifat yang berbeda daripada kata tersebut ya. Atau fa'an tetap tak bidzikri ma laisa alaihi syai'. Nah, atau dengan menyebutkan sesuatu yang sebenarnya tidak tepat digunakan untuk makna itu. Nah, terus kita betulkan makna tersebut. Contohnya misalnya adalah kebebasan ya, al-hurriyah, kalimat kebebasan. Nah, al-hurriyah hiya diddul habs wal asr. Nah, kebebasan itu lawan katanya tertahan dan tertawan. Nah, itu ya. Nah, di sini terus kita kasih makna kebalikan daripadanya. Ai annaha la ta'ni ay yakuna lakal haqq fi fi'li ay syai'in turidu. Tapi di sini tidak bermaksud, nah, hurriyah di sini tidak bermakna bahwasanya kamu dibenarkan melakukan segala sesuatu yang kamu inginkan. Nah, tapi kamu juga walakinnaha ta'ni an takuna multaziman bi ihtiram huquqil akharina aidan. Tapi kamu juga harus wajib menghormati hak-hak orang lain. Nah, di sini makna hurriyah. Jadi menyebutkan sifat yang mungkin orang salah memahaminya itu, terus kita benarkan menggunakan makna pemahaman itu. Jadi biasanya dimulai dengan kata-kata yang atau kalimat yang bersifat nafi, ya. Kayak di sini annaha la ta'ni. Nah, contoh lain adalah kalimatul kulliyah, kuliah fakultas ya. Al-kulliyah laysat makanan li imdha'i waqtin mumti' faqat. Nah, fakultas atau perkuliahan bukan tempat yang untuk menghabiskan waktu saja, tapi juga walakinnaha makanan litan mufihi aqliyan wa atifiyat, yaitu sebuah tempat di mana kita bisa menumbuhkan kreativitas dan ide-ide dan pikiran. Nah, gitu ya. Jadi kalau misalnya kuliah itu senang-senang tapi tidak seperti itulah, kita betulkan maknanya ya. Atau misalnya al-walid al-jayyid lah. Kalau tadi satu kalimat, mungkin contoh kedua ini bisa menggunakan kalimat yang sifatnya sifat mausuf ya. Contohnya al-walid al-jayyid la yaqumu faqat bi it'am aw kiswati abna'ihi wa banati.
Seorang orang tua yang baik itu tidak hanya cukup untuk memberi makan dan memberikan baju untuk anak-anaknya, ya, tapi juga yuhibbuhum, mencintainya, wa yaqbaluhum, dan menerima apa adanya, wa yad'unuhum, dan mendukungnya dan mensupportnya, itu ya. Jadi biasanya kalimat-kalimat yang menggunakan pola biwas mutadil kalimah itu dimulai dengan kalimat yang condong kepada nafyun, ya. Di sini ada la semuanya, ada la, ada laisat, ada la, ya. Tolong diperhatikan baik-baik. Selanjutnya contoh yang ketiga, sebentar ya. Wa ta'rif, ada mulahadhah yang perlu diperhatikan. At-ta'rif bi wasfi mudadil kalimah mufid jiddan. Indama ta'lam anal qari' qad takunu ladaihi fikra khati'ah amma taqum anta bi ta'rifihi. Nah, kegunaan yang pada contoh kedua ini biasanya ketika kita gunakan sangat bermanfaat ketika kita gunakan ada seseorang yang punya pemikiran yang salah kemudian kita betulkan. Nah, seperti itu ya. Dan memakai contoh seperti ini juga bisa membuka wawasan yang lebih luas. Nah, karena di samping kita menyebutkan kesalahannya tadi, kita memberikan gambaran yang benar. Itu ya. Selanjutnya adalah contoh yang ketiga. Setelah kita membahas tentang istiqmal, bistiqmal, muradif, terus at-ta'rif biwasfi mudadil kalimah, sekarang contoh yang ketiga yaitu at-ta'rif bidzikril majmu'ah allati yantami laha syai', yaitu definitif dengan menyebutkan klaster di mana sesuatu itu berasal darinya. Nah, itu. Contohnya biasanya kita menggunakan definitif yang paling populer, al-aktsar syuyu'an, ya. Walladzi yatimmu talabu wasimaluhu bi katsirin min ad-dirasah al-jami'iyah. Biasanya digunakan di penelitian-penelitian kampus atau tulisan-tulisan resmi, ya. Baik itu fil imtihanat atau al-awaq resmiyah atau paper resmi atau keputusan atau karya-karya yang ilmiah dan lain sebagainya. Nah, model seperti ini dibagi menjadi dua, ya. Contoh yang pertama itu biasanya dengan menyebutkan bagiannya saja atau klaster utamanya saja. Misalnya masjid itu merupakan turunan dari kata tempat ibadah. Nah, karena tempat ibadah itu ada pura, ada candi, ada ada gereja, ada masjid dan lain sebagainya. Dan al-masjid huwa ma'abad. Nah, nau'un minal ma'abid. Nah, masjid adalah sebuah bentuk tempat peribadatan. Nah, itu ya. Contohnya lemonada, lemonada itu lemon ya, minuman lemon ya. Nau'un minal masyrubat, merupakan bagian dari minuman. Sudah selesai. Nah, itu model pertama. Al yatim huwa tifl. Nah, anak yatim itu merupakan ya anak kecil. Nah, itu ya. Diktatoriyah, diktator huwa nau'un min anwa'in andimatil hukm. Nah, diktator merupakan bagian dari bentuk model pemerintahan. Nah, itu pemerintahannya republik atau diktator dan lain sebagainya. Nah, di sini kita tahu ya, lemon itu kan jenis minuman, terus kita yatim itu ya jelas anak yatim lah, mudah anak-anak. Terus diktator dimasukkan dengan klaster jenis kepemimpinan atau pola pemerintahan dan lain sebagainya. Atau asyakustani ya. Yaitu dengan menyebutkan sisi yang lebih detail daripadanya. Kalau yang di atas tadi hanya menyebutkan yang umum, sedangkan yang bawah ini menyebutkan secara spesifik yang dimaksud daripadanya. Contohnya ya, lemon adalah jenis daripada minuman yang terbuat dari buah lemon, gula, dan air. Nah, itu kan lebih detail ya. Nah, artinya minuman yang terbuat dari buah lemon, gula, dan air. Al-yatim, anak yatim, yaitu tiflun abawahu mutawafiyah, yaitu seorang anak kecil yang kedua orang tuanya atau yang orang tuanya wafat. Ya. Atau diktator adalah model sistem pemerintahan yang mana di dalamnya ada satu orang yang sifatnya sebagai penguasa, ya, secara penuh, secara mutlak di atas rakyat-rakyatnya dan pemerintahannya. Nah, itu ya. Kalau tadi yang pertama itu model khusus, model umum, sekarang di model khusus yaitu yang lebih detail. Jadi itu contoh-contoh daripada paragraf definitif yang menggunakan kalimat. Nah, jadi tidak banyak, ini simple ya karena kalimat. Nah, selanjutnya adalah mafhum ta'rif bil faqah ya.
yaitu pengertian definitif dengan pola paragraf, yaitu definitif paragraf. Nah, ba'dul kalimat awil mafahim qad la yumkin ta'rifuha bi isti'mal jumlah wahidah faqat. Nah, kenapa kok ada definitif dengan paragraf? Karena berbagai kalimat atau pemahaman tertentu itu tidak cukup jika dijelaskan dengan satu kalimat saja. Ya, kalau tadi kan hanya satu baris, satu kalimat saja. Tapi fakta terkadang orang tidak paham dengan arti satu kalimat saja, perlu dijelaskan lebih detail. Nah, wa fi hadhil khalah, dalam keadaan ini yumkinuka an taktub faqratan li ta'rif. Kita bisa menulis paragraf definitif. Wa hadhil faqrah tashmal ala jumlati ta'rif min ahadil amwa' ats-tsalatsa al-maqbura bil a'la. Kita bisa menggabungkan seluruh 3 contoh di atas menjadi satu, ya, biar menjadi paragraf, ya. Wa ba'da hadhil jumal, di samping itu kita bisa menulis jumlah lain atau kalimat lain yang menjelaskan secara gamblang, secara menyeluruh tentang hal tersebut dengan menambahkan contoh-contohnya atau membandingkannya dengan yang lain atau lain sebagainya. Jadi sekiranya lebih luas, hanya lebih banyak daripada hanya satu kalimat saja. Ya, kalau misalnya kalimat itu cukup satu baris, ya mungkin kalau paragraf itu ya 3 sampai 4 atau sampai 5 dan seterusnya, gitu ya. Sekarang kita bahas contohnya, namudaj at-ta'rif bil faqrah. Lah, yaitu yang pertama adalah saya ambilkan contoh ala sabilil mithal kalimatul jami'ah. Nah, misalnya al-jami'ah. Kalimatun jami'ah mustaqah min kalimatil jam' wal istima'. Kata-kata jami'ah itu berasal dari kata-kata al-jam' wal istima'. Sebagaimana kata-kata jami', fa fiha yajtami'un nasu lil ilm, yang di dalamnya manusia berkumpul untuk menuntut ilmu. Ya. Innal jami'at biwajhin am hiyal muassasa al-ilmiyah al-ra'isiyah al-manutu biha igra' al-afhat al-ilmiyah allati tuaddi ila tatawwur al-mujtama' wa taskhih mafahimi hadzal mujtama'. Ya. Jadi universitas adalah secara umum merupakan lembaga pendidikan tinggi yang dituntut untuk melakukan penelitian ilmiah yang berguna untuk perkembangan masyarakat. Nah, takhtalif tariqat ta'lim al-jami'i wal akademi lil madaris al-amma. Metode pengajaran yang ada dalam perkuliahan tentu berbeda dengan sekolah umum, ya. Fafil jami'ah, adapun di universitas, yakhtaru talib at-takhassus alladhi yarghabu fi ayyakmila mishwarahu al-ilmi wal 'amali fi. Dalam dunia kampus, mahasiswa atau siswa berhak memilih konsentrasi yang ia sukai, yang sesuai dengan dirinya, sesuai dengan passionnya. Ya, sampean bisa masuk, kalau suka pendidikannya masuk di fakultas pendidikan, kalau suka ekonominya masuk di fakultas ekonomi, kalau suka kedokterannya masuk di fakultas kedokteran. Jadi siswa berhak memilih. Ya, wa takunul jami'ah bi tabiqatil hal aqtal ta'ammuqan fil ulum allati yakhtaruha at-talib. Dan universitas, nah, secara tabiatil hal, yaitu secara apa namanya, tabii, secara alami, ya, itu lebih mendalam kajiannya terhadap konsentrasi-konsentrasi yang dipilih oleh siswa tersebut. Jika kalau sudah terjun ke fakultas ekonomi, maka ya sudah fokus di ekonomi. Ya, kalau di pendidikan ya sudah di pendidikan. Kalau kedokteran ya fokus kajiannya mendalam. Ya. Wa yusamma ad-dars bil muhadharah, dan pembelajarannya dinamakan al-muhadharah, perkuliahan. Ya. Amma man yulkil muhadharah, dan orang yang menyampaikan perkuliahan namanya muhadir, dosen. Nah, di situ kata-kata jami'ah, ya, saya jelaskan dengan panjang lebar. Kalau di atas kan 3 contoh di atas yang dijumlah itu, saya hanya cukup menjelaskan dengan satu kalimat. Tapi kalau ini saya harus menjelaskan dengan fakrah. Ya. Contoh kedua, misal akhal kalimatut ta'allum. Jadi contoh kedua adalah kata-kata belajar. Apa sih belajar itu? Ya. At-ta'allum huwa iktisab ma'arif au sulukiyat au maharat au qiyam au muyul jadidah au ta'dil jami'iha bil fi'al. Pembelajaran adalah proses mencari ilmu pengetahuan, ya, atau sulukiyat, tindakan atau keterampilan atau kognitif atau nilai-nilai dan passion atau kecondongan dalam ilmu pengetahuan, atau memperbaiki semuanya secara menyeluruh. Artinya kalau misalnya kita sebelum sekolah pengetahuan kita terhadap sesuatu itu salah, dan ternyata setelah sekolah pemahaman kita yang salah terhadap sesuatu sebelumnya itu bisa menjadi benar. Kenapa? Karena kita belajar melalui proses mencari ilmu pengetahuan tadi. Waqad yatadamman anwa' mukhtalifah minal ma'lumat. Nah,
di sekolah terdapat banyak macam ilmu pengetahuan. Wa ta'allum laisa ijbariyan, dan belajar pun tidak terpaksa, ya, tidak dipaksa, ya. Lakinnahu murtabit bil muhit. Nah, tapi dia terikat dengan lingkungan. Wala yahdits maratan wahidah, dan belajar pun tidak hanya terjadi dalam sekali pertemuan atau sekali belajar. Misalnya kita belajar hari ini sudah selesai, tidak bisa seperti itu. Lakinnahu yahsul ma'amururil waqt, tapi dia berjalan seiring berjalannya waktu. Ya, tiap hari kita belajar, ya. Dari keadaan, dari pelajaran dan lain sebagainya. Oleh karena itu, lidzalik yumkinun nadhru li ta'allum ka'amaliyah. Kita harus melihat bahwasannya pembelajaran itu merupakan sebuah proses, daripada kita melihat pembelajaran hanyalah suatu cara untuk mengumpulkan beberapa pengetahuan dan metodologi dan lain sebagainya, ya. Oleh karena itu, at-ta'allum yaj'al al-ka'in hayyataghayyar. Dengan belajar itu kita akan menjadikan kehidupan ini selalu berubah. Kenapa? Karena perubahan itu selalu ada sampai akhir. Nah, dulu tidak ada HP, tidak ada elektronik, gadget dan lain sebagainya. Karena proses belajar semuanya berubah. Ya, gitu. Dulu tidak ada mobil, karena dengan proses belajar orang mulai bisa membuat kendaraan mobil dan lain sebagainya. Itu, ya. Kalau tadi at-ta'rif bil jumlah itu hanya menggunakan satu kalimat, tapi kalau at-ta'rif bil faqrah itu bisa menggunakan berbagai macam kalimat yang dipola dalam satu paragraf. Bisa menyebutkan contoh-contohnya atau bisa menggunakan pola perbandingan dan pertentangannya. Ya. Terus bagaimana langkah menulis paragraf definitif? Langkahnya adalah kum bi kitabah jumlatil mawdu' lil faqrah. Sama harus tuliskan topiknya. Wa hiya jumlat ta'rifiyah lil mustalah awil mafhum alladhi turidu ta'rifu. Yaitu kata atau kalimat atau istilah yang sampean ingin mengetahui maknanya, ya. Sampean bisa memilihnya menggunakan pola muradif atau taudhih al-majmu'ah atau biwasfil mudhaf. Nah, jadi dipilih 3 tadi. Ada yang kalau saya menggunakan definitif kalimat, maka bisa menggunakan sinonim atau lawan pemahaman yang berlawanan tadi, atau menggunakan pola di mana sesuatu itu merupakan klaster daripada yang di atasnya, ya. Yang kedua adalah ijma' adadan minal amthila ala syai'. Sama harus mengumpulkan, kalau misalnya ingin membuat model paragraf, ya contoh-contohnya dimasukkan juga, dikumpulkan terus dirangkai, ya. Kemudian kita wasfin munasib lahu, menulis hal yang cocok dengannya, ya. Membuat sesuatu yang lebih dekat atau sama atau yang memiliki persamaan dan perbedaan daripadanya. Yang ketiga, kum bi idhafatil amthila awil was al muqarana li jam'il mawdu' al faqh dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah setelah kita menulis semuanya, jangan lupa kum bi muwaja'atil faqh allati katabtaha bahtan 'anil akhta' al imla'iyyah aw nahwiyyah wa kum bi ta'diliha. Jadi setelah kita menyelesaikan tulisan tersebut, jangan lupa untuk dilihat ulang, ya. Sambil mencari apakah ada kesalahan-kesalahan yang bersifat imla tulisan, ya, atau an-nahwiyah, al-akhta' an-nahwiyah idza kanat as-sabiq mudzakkar fayaliha ja'at bil mudzakkar wal muannas bil muannas wal mutsanna bil mutsanna dan lain sebagainya, ya. Baik itu kesalahan dari sifat imla atau sifat nahwunya. Oke, saya kira itu yang bisa kita sampaikan. Poin terakhir adalah khatimah. Intinya saya bernasihat bahwasanya la takhaf minal akhta' fi insya. Jangan pernah merasa salah ketika menulis insya. Yang jelas faktu. Pokoknya nulis dan nulis, ya. Innal akhta' allati yata'allamu minhal insan, karena kesalahan yang diperolehnya dalam proses pembelajaran sebenarnya itu bukan kesalahan, tapi itu adalah tangga yang nantinya akan mengantarkannya pada kesuksesan. Adunnu naktafi huna, nashkurukum ala husni shawt wal mutaba'ah. Thank you for attention. Narakum kaman fi liqa'il qadim insyaallah. Dumtum muwaffaq wa tamaniyati dainan bil tawfiq was sadad daiman. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.